Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, para guru, wabil khusus ini masjid yang jamaahnya dari mana-mana, tapi juga dikenal sebagai salah satu simpul kegiatan dakwah di daerah Tangerang Selatan, Banten, bukan Jakarta. Iya, soalnya waktu saya bertugas luar teritori kalau ke sini ini. Terima kasih atas undangannya. Beberapa hari yang lalu di tempat kami ada kegiatan buka bersama para kiai yang biasanya kita subuhan Jumat pertama itu ada subuhan di rumah bersama para kiai di Jakarta, dan kemarin ada tidak subuhan tapi buka bersama dan diingatkan untuk hadir ke MRBJ. Saya ketika dengar MRBJ itu saya kira nama radio, Pak, itu. MRBJ, ternyata MRBJ itu Masjid Raya Bintaro Jaya. Saya bilang insya Allah prinsipnya memang sederhana, Pak. Lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Ya kan? Udah diberitahu, pengumuman beredar, mendadak gak bisa. Waduh, itu paling gak enak. Tapi alhamdulillah mendadaknya masih tidak terlalu mendadak tadi asar. Jadi sudah ada dalam bayangan, Pak. Insya Allah ingin ke masjid sini, tapi waktunya kapan? Begitu ada kosong langsung berkabar, alhamdulillah bisa sama-sama bersujud dan sama-sama tadi mendengarkan pesan yang luar biasa. Tadi disampaikan oleh Kiai Rusli Hasbi tentang kesempatan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan ketakwaan kita. Jadi sebenarnya kalau sudah ada ceramah dari beliau, tadi saya sampaikan, saya ini seperti air tayamum, seperti tayamum. Tayamum itu kalau sudah ada air, batal. Nah, kalau sudah ada Pak Kiai, sudah tidak perlu ada lagi saya lagi bicara di sini. Itu udah selesai itu. Meneruskan saja. Baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Tadi dikisahkan berapa kali berpuasa selama 29 hari dan sekali 30 hari. Saudara sekalian, berapa kali baginda Nabi besar Muhammad SAW berpuasa seumur hidupnya? Berapa Ramadan? 9. Rasulullah menerima perintah puasa di bulan Sa'ban Hijriah tahun kedua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu bulan Sa'ban tahun kedua. Jadi beliau menjalani Ramadan itu 9 kali. Wafat di Rabiul Awal tanggal 12, harinya Senin, 5 bulan sebelum Ramadan yang ke-10. Jadi dapatnya 9 kali.
Kita udah dapat Ramadan berapa kali ya? Kita berapa kali, saudara sekalian? Coba bayangkan. Rasulullah mendapatkan kesempatan itu 9 kali dan digunakan seoptimal itu. Kita ini berlipat kali lebih banyak kesempatan itu dibukakan untuk kita bisa mendekati derajat muttaqin. Insya Allah kita semua nantinya bisa mendapatkan derajat muttaqin itu. Jadi meneruskan pesan yang tadi. Ini sebuah kesempatan bagi kita. Nah, Ramadan ditempatkan sebagai pembelajaran. 1 bulan pelatihan, 1 bulan training. Yang harapannya nantinya kita akan mencerminkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, di sisi lain, meneruskan ceramah tadi, kita ini berada di Indonesia yang penuh dengan masalah. Bambu tumbuh sendiri. Tadi diceritakan itu. Lalu ada surat-surat keluar di tempat yang tidak seharusnya, macam-macam lah Republik ini ada. Saudara sekalian, salah satu problem utama di negeri ini adalah persoalan korupsi. Betul tidak? Betul. Nah, korupsi ini harus diperbaiki, harus diperangi. Nah, bagian memerangi itu aparat penegak hukum. Kita bukan aparat penegak hukum. Kita bagian memangkas suplai potensi koruptor. Karena kita bukan penegak hukum nih. Sering ketemu pertanyaan, Pak, itu gimana udah sekolah tinggi-tinggi, gelarnya banyak, korup. Buat apa sekolah tinggi-tinggi ketika ujungnya adalah koruptor? Jadi saya coba merenungkan pertanyaan ini. Benarkah sekolah tinggi mencegah korupsi? Ya kalau ngajak enggak lah insya Allah. Tapi ini pertanyaan nih saudara sekalian. Nah, kalau coba kita renungkan kembali. Kalau saya boleh menanyakan, maka pertanyaan saya malah bukan kalau ketemu koruptor itu tanya, kuliahnya dulu di mana? Tapi saya mungkin akan tanya, dulu TK-nya di mana ya? Kenapa? Saudara sekalian, Bapak sekalian saya hormati, soal mengambil yang bukan haknya, itu adalah pelajaran usia dini. Itu pelajaran usia dini. Ketika anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun itu diajari mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan menjadi haknya. Diajarinya itu di usia dini. Kalau di usia dini tidak diajarkan tentang prinsip-prinsip, nilai-nilai dasar, maka ke depannya itu akan kita panen masalah. Kalau sudah kuliah, ini semua di sini yang pernah merasakan kuliah. Kuliah itu belajarnya tentang bagaimana melakukan penelitian, bagaimana menulis paper, bagaimana metode ilmiah. Tapi tentang yang hak miliknya dan yang bukan, itu bukan di situ, itu lebih dasar. Ini hal yang paling dasar. Nah, kita seringkali menganggap pendidikan yang penting adalah pendidikan yang tinggi. Karena cara penamaannya, namanya pendidikan tinggi. Makin tinggi, makin baik. Saudara sekalian, pendidikan yang paling penting, yang paling menghasilkan manfaat bagi dirinya dan bagi masyarakatnya adalah pendidikan pra-SD. Iya. Nah, kita semua sudah lewat. Jadi pertanyaan, aduh udah terlanjur kita. Pendidikan. Betul, pendidikan terpenting, dan ini bukan kata orang yang berhasil membuktikan ini, mendapatkan hadiah Nobel. Dan bukan ahli pendidikan, tapi ahli ekonomi yang dia berhasil membuktikan bahwa pendidikan dengan hasil manfaat terbesar adalah pendidikan pra-SD.
di rumah dengan orang tua, dan PK, preschool, dan apapun namanya itu. 0 sampai 6, itu yang paling penting. 0 sampai 6. Nah, namanya kalau mau nanti anak-anak muda mau ngecek, namanya James Heckman. Silahkan di Google nanti Anda akan ketemu penerima hadiah Nobel. Jadi kalau sekedar penelitian saja dikutip, itu biasa. Tapi kalau sampai menerima hadiah Nobel karena temuan, itu baru luar biasa. Hadiah Nobel. Kenapa luar biasa? Karena mengejutkan. Selama ini kita sering berpandangan bahwa pendidikan itu makin tinggi makin penting. Ini ternyata dibentukkan dasar. Nah, ketika sampai dasar, bicara tentang korupsi, kejujuran di rumah mulainya. Nah, kalau kita tidak secara serius membereskan ini, dan hanya mengandalkan penegakan hukum, sulit. Bayangkan, jadi ayah naik mobil, tanpa sadar melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ada petugas. Kalau melanggar rambu nggak ada petugas, aman. Kita kan sering sekali belum taat hukum, tapi taat penegak hukum. Jadi kalau belum ada penegaknya, ya kita langgar. Ada petugasnya, terus diberhentiin. Begitu diberhentiin, si suami, si bapak yang dalam satu mobil, ada anaknya, ada istrinya, langsung nengok ke kiri, ke istrinya, bu, buka tasnya bu, ambil uangnya bu. Ini bapak ini sedang mengajarkan kepada semua anak-anaknya bahwa menyogok itu adalah wajar. Lalu diminta STNK, uangnya diselipin di dalam STNK, diajari semobil itu. Diajari. Setelah itu selesai, lalu di jalan, memang polisi itu korup. Yang korup siapa? Petugas belum minta, dia udah nyiapin. Nanti pulang ke diskusi, negeri ini koruptor. Lah ya bapak di rumah tadi ngajarin anak-anak korup. Saudara sekalian, begitu banyak kebiasaan-kebiasaan keseharian kita yang sesungguhnya tanpa kita sadari tidak membuat kita bisa memangkas suplai koruptor di Republik ini. Kita senang kalau penegak hukum itu berhasil menegakkan hukum dengan benar. Tapi kita juga lebih senang kalau kita sama-sama mencegah munculnya pribadi-pribadi koruptif. Dari mana? Dari rumah-rumah kita. Dari rumah-rumah kita. Dan itu artinya pendidikan di usia dini. Nah, bagaimana kita sudah terlanjur tidak dini usianya? Apalagi senja. Tapi yang di sini kita kira-kira masih muda semua sih. Tanya Pak, kalau di atas 60 itu muda apa tua? Gini. Saya boleh usul ya definisi. Disebut muda dan tua itu bukan hitungan tahun umur biologisnya. Ini kabar baik ini. Bila yang dibicarakan adalah masa lalunya, maka dia tua. Bila yang dia ceritakan adalah soal masa lalu, dia tua. Bila yang dibicarakan masa depannya, dan bila yang dia bicarakan adalah tentang masa depan, dia masih muda. Cocok nggak tuh? Cocok. Jadi kalau lihat ada ustadz bicara, mulainya dengan kalimat dulu, ini udah tua ini. Ini udah tua ini. Ini tanda-tanda tua nih kalau mulainya dulu, ini udah tua ini. Tapi kalau mulainya besok, ini masih muda nih. Ini masih muda. Jadi tua muda ini soal perspektif. Kenapa tidak ada rumusnya Bapak Ibu? Apa? Saya tanya, besar sama kecil, ada ukurannya nggak? Nggak ada. Disebut besar bila gimana? Abstrak. Disebut kecil? Abstrak. Jauh, dekat, abstrak. Disebut jauh itu kan tergantung titik berangkatnya dari mana, bukan? Ke Mekah itu dekat sekali. Kalau dari Jeddah. Lah iya. Kalau dari Bintaro, jauh. Jadi kita ketika bicara tua dan muda sama, itu sebuah konsepsi abstrak. Nah, saya ingin sampaikan pada kita-kita yang secara pengalaman sudah lebih panjang, kita perlu memulai, mudah-mudahan manfaatkan Ramadan ini, untuk mereview kembali, sudahkah kita menjadi bagian yang memangkas ini. Dan saya meyakini, masa depan
Masa depan, ini ciri-ciri muda ya, masih ngomong masa depan ya. Masa depan adalah era di mana korupsi akan dipandang sebagai aktivitas primitif. Primitif. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan nilai-nilai dasar kebenaran dan kebaikan. Gak mungkin bisa bertahan. Semua yang bertentangan dengan kebenaran gak akan bisa bertahan. Seperti, kalau saya boleh istilahkan, perbudakan. Budak itu ada masa di mana budak itu dianggap wajar. Berjual beli manusia itu dianggap normal. Hari ini kalau ada yang dagang manusia normal tidak? Tidak normal. Tidak bisa. Rasialisme. Ada masanya rasialisme itu normal. Kulit hitam duduknya di mana? Kulit putih duduknya di mana? Betul tidak, saudara? Itu dianggap normal. Dan orang itu ya biasa-biasa saja. Ada periode itu normal. Warga negara dibuat kelas. Kelas putih, kelas timur asing, kelas bumi putra. Itu dulu normal. Sekarang sudah tidak normal. Di berbagai tempat di dunia yang namanya korupsi itu sudah tidak normal. Cuman Indonesia belum sampai. Proses itu belum sampai. Apa yang akan mendorong ini? Transparansi. Transparansi akan membantu menghentikan segala macam praktek penyimpangan. Definisi dosa itu apa? Enggak. Menurut Rasulullah apa definisi dosa? Sesuatu yang Anda kerjakan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain itu dosa. Dosa. Transparansi adalah lawannya dari segala macam praktek penyimpangan. Transparansi. Dan dengan kemajuan teknologi kita akan menyaksikan transparansi terus, ini bergerak terus. Pengurus masjid sekarang transparan, betul tidak? Laporan uang masuk, uang keluar. Dulu memang ada. Dulu masuk kantong, kita doakan mudah-mudahan amanah. Tapi tidak ada laporan. Sekarang tuntutan atas transparansi itu luar biasa. Dan kita menuju kepada peradaban yang serba transparan. Dan ini akan menjadi ganjalan. Karena itu, mari kita persiapkan anak-anak kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bagian. Kalau kita melihat ada aparat penegak hukum menegakkan hukum, alhamdulillah. Kita senang ada penegakan hukum. Percayakan proses hukum yang benar, bukan proses hukum yang tidak benar. Itu terjadi, insya Allah menjadi kebaikan untuk negeri ini. Jadi, Ibu, Bapak, saudara sekalian yang kami hormati, bersyukur sekali malam hari ini bisa bersama-sama bersilaturahmi, berbagi pandangan. Mudah-mudahan masjid ini menjadi salah satu simpul yang membekali itu. Mudah-mudahan ada kegiatan untuk orang tua kita agar di Masjid Raya Bintaro Jaya ini dibekali orang tua kita. Karena kita sebagai orang tua, pendidik terpenting, tapi pendidik paling tidak tersiapkan. Itu kita ini. Karena itu kita harus bersiap. Dan mudah-mudahan masjid bisa menjadi salah satu tempat untuk mempersiapkan orang tua agar bisa mendidik lebih baik. Ini mimbar terhormat. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak membicarakan persoalan-persoalan lain, nanti bisa mengundang keramaian yang tidak perlu, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin sampaikan terima kasih, salam ta'zim untuk keluarga di rumah, dan mari kita manfaatkan 16 hari ke depan untuk kita benar-benar insya Allah bisa meraih derajat muttaqin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.